Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasyukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai bunyai, utamanya sahibul ma'had Darul Barakah, seluruh keluarga dalam, semoga panjang umur, sehat, banyak duitnya, amin Allahumma amin. Kabiro Kesra Provinsi Sumsel, mangke salam ya Pak Herman, mesti ingat dengan saya. Nanti salam, semoga sehat, Sumsel semakin maju. Kami ingin sekali suatu saat mendengar berita Olim Nasional juara Sumsel, robotika juara Sumsel, daerah termakmur termaju Sumsel, hafid Quran terbaik Sumsel, qori terbaik Sumsel, amin amin Allahumma. Ibu kita, ibunya masyarakat semusirawas, Ibu Hajah Ratna Mahmud, semoga sukses membawa Musirawas menjadi lebih makmur, lebih maju, lebih barokah, dan tentu karena beliau juga kader muslimat, membawa Musirawas semakin berahlu sunnah wal jamaah, amin Allahumma. Selamat Bu, semoga sehat, panjang umur. Seluruh pejabat yang hadir dari kepolisian, tadi Polsek apa ini namanya, oh tak kira Mekar Sakti, Mekan Sakti, juga dari Danramil, dari kecamatan, seluruh pejabat dari Pemda Kabupaten Musirawas, kami nggak hafal, dari DPR ada wakil ketua DPR kali tadi barengi saya, mana Pak anu tadi, yang PKB tadi mana? Oh, seluruh pengurus NU se-Sumsel, utamanya tingkat wilayah kalau hadir,
juga pengurus NU tingkat Kabupaten PC, baik Rois Suriah dan jajarannya, Ketua Tanfidiyah dan jajarannya. Saya lihat tadi ada Pak Usman, mana Pak Usman itu? Tak boleh zaman duduk di belakang itu. Ada Ketua PCNU Lubuk Linggau, ini Al-Gersidi Aslan, asalnya dari Gresik. Semoga beliau berdua dalam membawa NU senantiasa menjadi penyebab bersatunya umat, rukunnya umat, guyupnya umat, gotong royongnya umat, kerjasama yang apik dan ciamik antara ulama dan pemerintah, sehingga ketika ulama yang diwakili NU bersama pemerintah yang tentu ada bupati di sana, terjadi kerjasama yang baik, ta'awun yang baik, insya Allah wilayah ini menjadi barokah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu Ketua Pergunu Sumsel, Bapak Dr. Haji Ahmad Zainuri, oh anda dengan engki oneng gula. Ayo Pergunu terus maju dan maju. Kepada seluruh warga anggota Pergunu, khususnya yang baru dilantik, kepada semua hadirin, masa depan Indonesia milik siapa? Milik NU, apa milik Syiah, apa milik Wahabi, apa milik kaum sekuler yang nggak ngurus agama? Milik siapa masa depan bangsa ini? Bergantung siapa yang sadar dan gigih serius mengelola pendidikan. Dari pengelolaan pendidikan yang luar biasa, akhirnya 20 tahun dari sekarang kau hasilkan ribuan doktor. Dari pendidikan yang kau kerjakan maksimal menghasilkan ribuan insinyur, apalagi juga hafid Quran, apal alfiyah, sregep tahajud, sregep tawassul, sregep istighosah, top ininya juga top ininya, oke fisiknya. Golongan yang sadar tentang pendidikan, akhirnya golongan itu 20 tahun ke depan punya ribuan hafiz, punya ribuan insinyur, punya ribuan master, punya ribuan ustadz yang menguasai kitab kuning, punya ratusan doktor, mungkin juga profesor. Golongan inilah yang ke depan akan menentukan nasib bangsa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ke depan persaingan internasional, persaingan global semakin ketat. Tidak mungkin NU merebut jabatan Direktur Pusri kalau nggak punya kader yang mumpuni di bidang teknologi perpupuan. Tidak mungkin kader NU menjadi Direktur Rumah Sakit Daerah di Musirawas, Rumah Sakit Provinsi, kecuali NU juga punya kader dokter, profesor yang asli kader NU. Kalau yang berhasil mempersiapkan SDM top mereka kaum Syiah, maka ke depan bangsa ini milik kaum Syiah.
Kalau yang berhasil mengkader SDM top-top itu kaum Wahabi, ke depan bangsa ini milik Wahabi. Sampean rela? Rela? Kalau ingin ke depan tetap milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka investasikan dana, pikiran, tenaga, doa setiap malam untuk mendidik anak-anak bangsa, untuk mendidik generasi kita supaya kelak menjadi SDM yang unggul. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak Osman dan mungkin ada Kemenak, ada Ibu Bupati, juga kabupaten yang lain, Lubuk Linggau, coba lakukan mapping, coba lakukan inventarisasi potensi. Awal tahun ajaran baru mereka kelas 1 SMP, ada yang kelas 1 SMA, aliyah, SMK, ya bulan-bulan sekitar Agustus diadakan Olim Sains, Olim Matematika, Olim Biologi, Olim Fisika, semusirawas, Olimpiade Bahasa Inggris semusirawas, Olimpiade Nahwu Sorof semusirawas, lomba baca kitab kuning semusirawas. Setelah lomba sekabupaten, maka kita punya data anak-anak putra musirawas yang hafal alfiah lancar sekian, anak-anak semusirawas yang hafal Quran 10 juz lancar sekian, 20 juz lancar sekian, 30 juz lancar sekian. Anak-anak semusirawas yang eksaknya matematika, fisika, IPA nilainya 85 ke atas sekian persen. Anaknya ini by name, by phone, by address, tercatat nomor teleponnya, nomor HP-nya, tercatat alamatnya, dia gimana. Nah, saat itu Kemendiknas punya data, Kemenak punya data, NU juga punya data. Kami semusirawas punya anak umur 16 masuk SMA, hafid 10 sekian, hafal alfiah 500 bait sekian, Qurannya fasih sekian, olahraga silat pinter sekian, matematika IPA di atas 85 sekian. Kalau sudah terdata, mesti mereka dikumpulkan di suatu tempat. Hari Sabtu lah minimal didatangkan dosen-dosen dari universitas yang ahli fisika, yang ahli matematika, yang ahli biologi. Setiap Sabtu ada matrikulasi, ada materi tambahan selama 3 tahun menjelang mereka nanti tamat SMA. Dari penggodokan yang kayak begini, 3 tahun dari sekarang nanti akan ada puluhan anak musirawas masuk ke kedokteran Brawijaya Malang. Dari model garap yang kayak begini serius, ya pergurunya, ya ma'arifnya, ya kemenaknya, ya diknasnya, ya orang tuanya, serius. Nanti akan ada puluhan anak musirawas yang bisa masuk ITB, ambil pertambangan, masuk UGM, ambil nuklir. Halo, pentingkah itu? Super penting. Kalau dokter-dokter itu rata-rata non-muslim, karena yang berhasil tembus kedokteran top-top mereka yang non-muslim, ke depan
dokter-dokter direktur rumah sakit rata-rata juga non muslim. Apa dampaknya? Dokter non muslim nggak tahu obat ini haram apa halal, nggak urus. Dokter non muslim nggak tahu obat suntik ini najis apa suci, nggak urus. Halo, perlu hadirnya para dokter muslim di rumah sakit untuk menjamin ketika pasien muslim berobat di situ tidak akan disuntik dengan obat yang najis, tidak akan disuntik dengan obat yang haram. Tapi anak musirawas harus nembus FK, harus nembus fakultas kedokteran. Nah, gimana caranya nembus? Ya ini, guru-guru ngajarnya jangan biasa-biasa. Wong situasi luar biasa, kok ngajarnya biasa-biasa. Ya minimal kayak tak usulkan tadi. Ada olim, dari olim diketahui ada sekian puluh anak semusirawas pinter matematika, ada sekian puluh anak semusirawas pinter bahasa Inggris, ada sekian puluh anak semusirawas pinter fisika. Mulai maaf PR kuadrat, rumus apa itu? Halo, aja suwe-suwe ya kan? Disjungsi, konjungsi, ABC, limit, halo, integral, masih ingat kayak begitu Bu? Lah gurunya wali, muridnya kayak apa? Cocok. Momentum. Iya Pak Retno. Sebelum akhirnya masuk ke kalkulus, masuk ke diferensial, harus nanti potensi-potensi semusirawas kita pegang. Anaknya ini, putranya Pak ini, alamatnya ini. Seminggu sekali kumpulkan di kantor Pemda, hadirkan dosen-dosen dari perguruan tinggi untuk menggenjot fisikanya, untuk menggenjot bahasa Inggrisnya, untuk menggenjot matematikanya. Tanpa langkah-langkah seperti itu sampai kiamat musirawas ya begini aja. Mau mengalahkan Malang ya sulit. Iya, eman sekali fakultas top-top justru yang nembus ke sana non muslim. Eman. Adiknya punya ini yang ikut kami namanya Gus Mahbub. Istrinya Gus Mahbub itu punya adik namanya Ubed. Tembus di pertambangan ITB, nilainya sempurna, nggak ada yang B, semuanya A. Langsung tamat S1 diterima di Pertamina MKK Migas. Gajinya nggak banyak Mas, 60 Mas. Udahlah, gaji setinggi itu kalau yang ngambil non muslim sayang, kalau yang menerima orang nggak sholat sayang, kalau harus diterima orang yang anti NKRI, anti Pancasila, berpotensi jadi teroris, bahaya. Pastikan gaji setinggi itu diterima anak NU alumni Darul Barokah. Tapi ya pinter dulu Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu si Ube itu dapat kesempatan ambil S2 di Thailand. Harusnya 2 tahun. Saking pinternya si Ube itu.
ternyata 1,5 tahun selesai, dan nilainya nggak ada yang B, semuanya A. Sekarang kalau nggak salah bergaji sekitar 120 juta. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sekedar bangun pondok ini kecil. Kami ngaji di Timika, Tambang Emas, Papua. Anak-anak Malang tamat SMA negeri, SMK negeri Singosari, top, dia memang pintar sekali. Lalu diterima di Timika bagian maintenance, taman SMK Mas, gajinya 60. Halo, masuk gak kepingin? Kalau biasa-biasa nggak terlalu pinter, ngajar MI gajinya 500, tapi barokah. Meningkat lulus sertifikasi, total head take home pay jadi 3 juta Bu, alhamdulillah. Tapi dibanding anak pinter-pinter yang akhirnya tembus Freeport, akhirnya tembus Pertamina, akhirnya tembus MKK Migas, akhirnya sampai tembus ke PT Badak, tembus ke nuklir dan segala macamnya, bukan lagi 3 juta, bukan lagi 10 juta, puluhan juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya punya anak pintar sekali, dia menganalisa saham. Dia dokter, umurnya sekitar 22, pintar banget, kitab kuning juga bisa, tapi pandai menganalisa pasar saham. Jarang minta duit ke saya, bahkan kemana-mana bersama Gus-Gus, mampir ke rumah makan, anak saya yang bayari. Sana duit dari mana? Baru dapat Pak, tadi melepas saham kami dapat. Ternyata bagi yang pinter-pinter, dalam hitungan menit dapat duit puluhan juta Mas. Bagi kita yang nggak pinter, 10 juta itu setahun Mas. Kalau masalah Sayyidina Muhammad, pertama, ayo kita lebih serius mendidik. Siap? Siap? Jangan sampai SD Semusirawas, jangan sampai MI Semusirawas kalah dengan kabupaten yang lain. Siap? Siap Nanti kalau ada yang masrahkan anak ke Yasen, yang beasiswa tadi dulu, ya katanya Bunyai, mbok sesekali nggak hanya nembus beasiswa di kampus Pacet, tapi cobalah tembus beasiswa di UIN Malang, tembus beasiswa di Brawijaya Malang, tembus beasiswa di UN Malang, tembus beasiswa di Unisma Malang. Kalau tembus ke sana top Mas. Kampus Unisma Malang milik Nahdlatul Ulama baru dinobatkan Fakultas Kedokteran di Unisma Malang milik NU menjadi fakultas terbaik nasional, baik negeri maupun swasta. Itu kedokteran terbaik milik Unisma Nahdlatul Ulama. Cobalah serius, nanti kapan anak IPA dari Musirawas tembus ke kedokteran Unisma, top Mas.
Top itu apa? Emang juga kita ini, kami Unisma punya fakultas kedokteran top, tapi banyak mahasiswanya non-NU. Kenapa? Karena yang nilainya tembus ke sana non-NU. Lah mana anak-anak NU ini? Halo? Bahkan beberapa mahasiswa Unisma non-muslim, karena yang mampu menembus nilai segitu non-muslim. Ayo bangkit secara pendidikan. Indonesia milik NU, Indonesia akan tetap NU, Indonesia akan baik-baik saja asal berguru dan yang lain-lain semakin serius mengelola pendidikan. Insya terakhir Bu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ragu dengan NU. NU itu dibimbing oleh masyayikh, oleh ulama, oleh habaib yang top-top. Apa top-top itu? Yang top-top, alim-alim. Di Malang ada Katib Suriah PCNU Kota Malang, namanya Al-Habib Abdullah bin Faqih. Tahun 80-an dia dapat gelar Profesor Dr. Al-Musnid Al-Muhaddis dari Al-Azhar Mesir. Mengapa? Hafal di atas 20.000 hadis. Mana ada ustadz di luar NU hafal 20.000 hadis? Nggak usah ragu bersama NU. Ulama kita top-top. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita punya Gus Bahak, ya bang? Gus Bahak mau saya tanya apa saja enggak? Persis. Sampai tokoh-tokoh ilmuwan di luar NU. Amin. Angkat topi sama Gus Bahak. Itu kader Nahdlatul. Ibu-ibu masyarakat nggak usah ragu pada NU. Dalil beres, dalil beres, tafsir beres, nahwu sorof balaghah beres, usul fikih beres, hafal ribuan hadis beres. Saya punya Pak D di Blitar, Kanigoro, Karangsono, namanya Ki Hasbullah. Apa kelebihannya dia? Hafal Quran hanya dalam waktu 1 bulan. Apa ada di luar NU? Hafalan Alfiyah lancar hanya dalam waktu 7 hari. Bisa sampai top ulama-ulama Nahdlatul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kiai Hasbullah kalau ditanya, Kiai, hukumnya masalah ini bagaimana di kitab apa? Nggak pakai buka kitab dia. Itu di Qalyubi Mas, halaman sekian. Itu di Tanwirul Qulub Mas, halaman sekian. Itu di Minhajul Qawim Mas, halaman sekian. Itu di Ihya Mas, itu di Tuhfatul Ahfadhi Mas, halaman sekian. Nggak pakai nyerepek. Itu Ki Hasbullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak usah ragu dengan Nahdlatul. Profesor Dr. Ki Said Agil Sirot, udah sama minta apa udah? Minta nama-nama ribuan ulama sebut. Minta nasabnya fulan sampai Nabi sampai Nabi Adam disebut sama Said, Pak Said.
Nggak ada mas tokoh di luar Nahdlatul Ulama yang penguasaan ilmunya melebihi Profesor Dr. Kiai Said Akil. Di NU punya Profesor Dr. Quraish Shihab, halo, Profesor Dr. ahli tafsir berkelas dunia, kuliah di Al Azhar, nilainya nggak ada yang B. Apa nggak ada yang B? Nggak ada yang B, semuanya A. Dulu kita punya Gus Dur, ada buku telepon di kantor PB tebalnya segini, warnanya kuning, itu Gus Dur apal semua. Gus Dur kalau mau telepon Malang, ketua ranting ini, nomor berapa Gus? Itu gimana? Makanya nggak usah ragu dengan Nahdlatul. Berikutnya sebelum saya turun, bukti bahwa NU lah yang sesuai dengan dalil. Kalau sampean keluar dari NU atau ikut golongan di luar NU, saya khawatir malah sampean nabrak hadis, sampean menentang hadis, bukan malah sesuai dengan hadis. Contoh di NU iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratu. Orang di luar NU banyak yang menolak iftitah kabiro. Mana yang ada hadisnya? Pakai kabiro atau anti kabiro? Lalu mengamalkan kabiro atau menentang kabiro, mana yang benar? Hadis Bukhari, hadis Muslim nomor 630, silahkan cek. Di situ Nabi resmi mensunahkan kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratu. NU pakai basmalah, ya bangga. Beberapa ustadz di luar NU nggak mau basmalah, langsung alham. Mana yang sesuai dengan dalil? Hei, mana yang sesuai dalil? Pakai basmalah apa nggak pakai basmalah? Bukhari 3451 cek. NU pakai kunut subuh. Orang di luar NU nggak mau kunut subuh. Mana yang cocok dengan dalil? Woi, mana yang cocok dengan dalil? Kunut subuh Bukhari 1001 cek. NU tahiyat illallah, Wahabi tahiyat begini-begini. Benar begini apa begini-begini? Cek di Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Di situ diterangkan Nabi kalau tahiyat jari telunjuk cukup begini ke arah kiblat, nggak pakai di gerak-gerakan. NU setelah jamaah pakai wirid, ya bangga? Pakai wirid apa diam? Wirid. Teman-teman di luar NU nggak mau wirid, diam. Yang benar wirid apa anti wirid? Cek Bukhari Fathul Bari juz 2 324. NU setelah jamaah pakai salaman-salaman, ya. Sekiranya ada ulama besar Habib Lutfi cium tangan. Orang di luar NU kalau diajak salaman tangannya ditarik, haram. Cium tangan haram. Mana yang benar? Mana yang benar? Cek hadis Bukhari 4377. Di situ setelah jamaah sahabat bersalaman dengan Rasul,
pakai cium. NO pujian, di luar NO haram pujian. Ya, ya. Apa pujian itu? Pujian itu apa? Berdoa pakai lagu-lagu, pakai syair-syair, sambil menunggu imam datang. Itu namanya. Adakah dalil hadis sahih berdoa pakai disyair-syairkan, berdoa pakai dikosidah-kosidahkan, berdoa pakai dilagu-lagukan? Ada. Bukhari 2837. Halo, NO pakai terbangan mahalul qiyam, ya Nabi salam. Orang di luar NO haram terbangan. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Bukhari 4001. Di situ diterangkan saat ada mbak-mbak perawan di Madinah memukul rebana, Rasul menyempatkan diri berhenti dan mendengarkannya, menikmatinya. Berarti Rasul menyetujui rebana, menyetujui terbangan. Bukhari 4001. Halo, halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam-imam tarawih NU sukanya baca qul huwallah. Ada di sini. Mana orangnya? Kalau di Jawa, imam tarawih sukanya baca surat qul huwallah. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah bubar. Adakah dalil dalam hadis sahih mengimami sukanya pakai surat qul, sukanya pakai surat qul? Ada. Sahabat ditugaskan Rasul mengimami di Masjid Quba, tapi anehnya setiap membaca surat yang dibaca mesti surat qul huwallah. Dipanggil sama Rasul, ditanya, ngapain kamu baca qul hu terus? Emang nggak apa yang lain? Kamu alumni Darul Barokah ya? Kok surat yang dibaca qul huwallah terus? Apa jawabnya orang itu? Inni uhibbuha. Rasul, saya sering baca qul huwallah karena memang saya cinta pada surat qul huwallah. Akhirnya Nabi bersabda, karena kau cinta surat qul huwallah, Allah masukkan kamu ke surga. Ini hadis Bukhari 774. Cek sendiri. Makanya Imam NU sukanya baca surat qul huwallah. Emang makmumnya juga suka. Cepat kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penutup, di dalam NU diadakan acara haul. Ya. Di luar NU mengharamkan haul. Mana yang benar? Mana yang benar? Hadis Bukhari, hadis Muslim, juz 2 halaman 370. Silahkan cek. Mengenang wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing, dipotong banyak daging kambing itu, dimasak, lalu dibagi-bagikan kepada tetangga dan kawan-kawan, sambil Nabi menceritakan sejarahnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Hadisnya Bukhari Muslim. Satu, ayo anak dipinterke. Apa dipinterke? Ayo anak kita, siswa kita, murid kita dididik secara serius
baik ulamanya, bupati, kadiknas, ma'arif, pergunu, orang tua, pesantren. Ayo lebih serius meminterkan generasi ke depan supaya sampai kapanpun Indonesia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, nggak usah khawatir, bersama NU jamin ulama-ulamanya lebih alim daripada kelompok yang lain. Dan yang ketiga, sudah tak tunjukkan bukti, ini dalilnya ini dalilnya ini dalilnya ini. Ternyata apa yang selama ini kita amalkan memang sesuai dengan hadis yang sahih. Semoga manfaat. Ibu Bupati, Ibu Hajah Ratna Mahmud, kita doakan semoga diberi kekuatan Allah, dilindungi Allah, diselamatkan Allah, disukseskan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وأولادنا وسلم على هذا المعهد دار البركة وسلم مسير من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبلائهما ومصيبتهما إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.